Oke guys, terakhir gue sempat bikin video reaction to debat capres. Dan banyak banget yang komen-komen sangat passionate sekali terhadap pilihan capresnya. Jadi gue sempat bilang gue gak mau bikin video tentang politik lagi. But debat cawapres kemarin was so fire, gue harus bikin videonya guys. Alright, what's good YouTube? Hari ini gue bersama Ibu Rinda Desgita. Debat cawapres kemarin, highlightnya yang pasti adalah Gibran Rakabuming Raka yang banyak di underestimate sama orang-orang termasuk gue juga. Ternyata performance-nya oke banget. Terlihat well prepared, jelas banget visi misinya, jelas banget apa yang dia mau lakukan, terstruktur dengan baik. Begitu juga dengan Prof Mahfud, banyak sekali ilmunya yang dibagikan dan jelas sekali apa yang dia pengen lakukan untuk bebenah secara internal, terutama tentang isu korupsi di dalamnya. Dan kemudian kita punya cawapres nomor 1 dengan selepetnya. Oh my god, it's so confusing. Tapi Gibran saking bagusnya sampai beredar di grup WhatsApp itu spekulasi bahwa dia dibisikin. Nyontek, bukan nyontek lagi, dibisikin. Topiknya tentang apa Bu kemarin debat cawapres? Tentang ekonomi, pembangunan, infrastruktur, pajak, dan APBN ya, pengelolaan APBN dan APBD, ekonomi kerakyatan ya kan, ekonomi digital, ya, investasi, betul. Perdagangan, pokoknya infrastruktur dan perkotaan, ya. Pokoknya seputar ekonomi. Lucunya pas kita terakhir bikin video, kita bilang kan mana nih capres yang bisa ngasih bisnis plan terbaik buat bikin negara ini cuan. Langsung topiknya dihantem kasih. Pas dengar visi misi langsung wow. Oh ini dia nih, langsung wow sekali. Jadi kita langsung saja masuk ke segmen pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya kan? Buat Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta. Dari sekarang pengangguran 8 jutaan ya? Iya, 8 pemerataan juta pembangunan di Indonesia atau di Jakarta aku lupa. Sekarang investasi yang... Jadi rencananya menciptakan 2 kali lapangan pekerjaan daripada jumlah total angka pengangguran. Ada di luar Jawa sudah ada 53%. Tuh ya, untuk SDM yang bagus-bagus tuh bisa naik yang berkelanjutan. Gaji. Ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia. Dengan terus mengembangkan energi kan? biodiesel, makanya make sense pertanyaannya bioaftur dari ke Prof Mahfud di terakhir, karena dia udah bahas juga soal green energy kan, kemandirian gula. Makanya adalah carbon capture itu. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan konsisten dia dari awal sampai akhir, makanya kita harus mampu program kerjanya ya. Iya, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sesuai dengan visi misi dia kan. Waktu tanya jawab terakhir kita harus punya
future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Make sense. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, ke depan lah ya, visioner banget. Anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, dan masalah current yang dibahas gitu. Masa global ya, di luar udah. Bagusnya biar spesialis kita juga nggak kabur ke luar negeri gitu loh. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, menguntungkan banget percepatan, kan, dan penyempurnaan. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Pas banget. Masih. Aku ngelihat visi misi ini tuh kayak, wah gila, ini tuh benar-benar kayak semuanya itu digambarkan dengan apa yang sesuai apa yang aku mau gitu, kayak gila, nggak bisa. Aku tuh ngasih nilai ini tuh 10 out of 10 banget. Karena benar-benar jelas, detail, visioner, dan mencakup banyak hal, termasuk yang kemarin aku tanyain gimana kita mengenai energi nih, energi green energy, karena memang itu juga sebagai topik yang ini banget kan, yang harus kita perhatikan untuk 5 tahun ke depan atau mungkin nanti nextnya gitu. Dan ini semuanya tuh udah mencakup. Aku pas denger visi misi ini kayak, udah deh, gak ngerti lagi, ini tuh udah tahu nih dia tuh pengen ngapain gitu kan. Udah jelas mau ngapain ya. Program kerjanya udah jelas, visi misi udah jelas, dan sangat visioner sekali. So kalau dari gua, visi misinya yang gue suka cara penyampaiannya, satu, sebagai public speaker I appreciate good public speaking skills, dan juga yang kedua, apapun yang dia bilang kayak tadi masalah hilirisasi dan juga masalah tentang people skill, peningkatan people skill, itu disebutkan apa yang ingin dia majukan. Kemudian apapun itu poinnya yang disebutkan, dia sebutkan poin yang ingin dia majukan, alasannya kenapa dia pengen kita harus memajukan poin-poin dia sampaikan, dan bagaimana rencana dia untuk menjalankan itu gitu loh. Jadi the trifecta, what, why, and how itu kena. Dan menurut aku ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Indonesia. Hilirisasi itu dari dulu tuh sebenarnya kita udah harus mulai gitu. Karena apa? Kayak misalnya lese di dunia nggak cuma energi kan. Dia bilang misalnya ikan. Kayak kita ikan gitu kan. Kalau negara lain kayak di Jepang tuh aja punya kapal yang dia nangkap ikan langsung bisa bikin sarden gitu. Sedangkan kita semua kan ikan udah dijual aja gitu itu kan. Nanti ada di poin keberapa, di segmen keberapa yang dia ngomong itu kita mau mengurangi ekspor raw material, harus pengolahan dulu. Jadi nggak cuma ikan doang, tapi juga di pertambangan, dan nggak cuma nikel doang, dan dia sebutin semuanya dengan jelas. Itu bener-bener wow banget sih. Itu bagus banget memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara seluruh Indonesia, kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7%, karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Betul, kita kan rebutan beratus-ratus tahun rebutan orang pengen ngejajah kita. Dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut,
ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang, seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang, katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk Jembatannya aja dimanfaatkan. besinya diambil. Maka Parah kuncinya banget. adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap." Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?" "Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak." Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap, katanya kami menyuap. Itulah Iya sih. Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Penegak hukum, tapi kita nggak harus ada lawan ngebahas korupsi. mengenai melawan istilah anak korupsinya muda, dihukumnya koruptor, seperti apa ya? Kalau dia berani, kalau saya Hamil, terpilih mundur, korupsi kawin. dihukum mati. Nah, korupsi Sulit. sedang. Ya kan, nggak juga kan? Saudara Itu janji yang sekalian, sulit ini ditepati semua soalnya. dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti susah ketentuan melawan pasal korupsi di Indonesia 3 Undang-Undang tuh. Dasar di Al-Quran Iya kan? disebut kaila yakuna dulatan bainalayan. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak Makin kaya makin Baik, kaya. terima Selesai. Silakan tanggapannya Keren Ibu banget. Rinda 1 Pak menit dari Mahfud sekarang. tuh kayak selesai, pasti setiap itu selesai tegas gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan visi misinya. Kalau yang aku lihat, kalau Gibran itu lebih visioner dan lebih bisnis plan, kalau Bapak ini lebih ke efisiensi dan efektivitas. Iya. Jadi dengan caranya adalah memberantas korupsi dan APBN itu diefisiensi lah, ya dimaksimalkan gitu kan. Kalau yang aku lihat, cuman di sini korupsi itu nggak semudah itu, ya kan, untuk diberantas. Sebagai penegak hukum, apa yang akan ditegakkan gitu dengan pelaku korupsi, Pak? Gitu. Betul. Nangkapnya gimana kalau udah Itu mendarah yang daging pertanyaan. dan di setiap sektor tuh ada. Aku jadi kayak, aku pernah ya, kayak dosenku tuh bilang dulu, bagaimana cara untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, dan dia bilang gitu, cara menghilangkan korupsi di Indonesia adalah dengan meledakkan satu Indonesia dan menyisakan 2 orang cowok cewek, dan itu kayak bener-bener dari kecil udah di brainwash gitu kalau korupsi itu nggak bener. Itu tuh sebenarnya cara ya. Tapi jadi kalau kayak gini menurut aku, aduh susah banget gitu. Coba aja dulu nih, gimana nih Pak Mahfud, apa jadi ketua KPK dulu deh. Aku setuju. Setuju. Memang orang itu paling benci sekali ya sekarang dengan korupsi semuanya itu, karena korupsi itu sekarang sudah dilakukan dengan terang-terangan dan hukuman yang didapatkan para pelaku itu sangat ringan, dan seringkali didapatkan pelaku yang sudah dijatuhi dengan hukuman korupsi itu bisa keluar masuk penjara. Jadi itu yang Iya. bikin rakyat dongkol sekali. Dan juga sebagai pelaku bisnis pasti mengetahui mau bisnis apapun itu pasti ada aja, nggak cuma di dalam instansi pemerintahan ya, Iya. tapi swasta pun begitu. Jadi korupsi ini bener seperti yang Rinda udah bilang, sangat mendarah daging. Jadi ketika ada yang ngomong pengen memberantas korupsi, itu udah sering banget denger. Yang pengen kita dengar sekarang adalah bagaimana langkah-langkahnya. Saya tahu Pak Mahfud sebagai pelaku dan juga profesor udah paham banget lah apa yang paling efektif, bentuk hukumannya seperti apa, dan pelaku-pelaku yang nakalnya juga udah siapa, udah tahu pasti. Cuman gimana gitu loh. Jadi kalau cuma ngejual korupsi harus diberantas, semua orang juga tahu. Tapi Pak. caranya Caranya itu yang pengen kita gimana? tahu, hukuman apa yang tepat buat mereka gitu loh. Dan itu nggak dibahas ya di Kayaknya sepanjang debat sempet. kemarin, nggak ada kan kayak regulasi-regulasinya untuk menghilangkan nepotisme dan korupsi itu. lebih ke pembahasan teori hukumnya sih yang dibahas nanti. Bagus sebenarnya poinnya, cuman merealisasikannya itu bagaimana. Iya. Karena kalaupun besok tiba-tiba gue dikasih full authority buat memberantas korupsi itu, gue yakin nyawa gue nggak nyampe seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu
Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Oh, maksudnya dia tadi mau Apa itu? nyapres ya, Bu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan Jangan untuk diselepet, aku menghadirkan pakai adem. kemakmuran dan keadilan. Itu sarung. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini, bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang Analogi loyo, sih sebenarnya dan ini sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai Kapitalis mahal, udah telur geram mahal, aja beras mahal, mendengar beras itu. mahal, tengkulak jahat, mafia, Benar penguasai sih. dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini ngurangin pajak, diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan sehingga kita bansos ingin bansos yang plus kaya, yang semakin kaya, Bu. membawa rakyat kita memiliki Iya, dari kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Benar sih, jadi Insya Allah Amin akan memastikan 5% Yang kaya. anggaran dari APBN Masa subsidi. atau sekitar 150 triliun 1% kita APBN. khususkan untuk kaum muda Indonesia, kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Berapa Kita banyak? akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. kamu Aduh, oh my god, I pertama kali keluar itu kan gue intrik ya, karena kan Pak Anies kita tahu sendiri semua kemarin, Anies buat ngomongnya lancar banget tuh struktur. Pas Gus Imin ngomong gue tuh kayak oh no, tiba-tiba udah ngomongin selepet. Oke, itu slogan, but first of all it's a terrible one, like what? tapi itu nyangkut, Bu. Ya Selepet, tahu, cuma kayak that's not a good management style. kayak ini Ya, ya, kalau kayak punya- pemilihan abang none bukan Gini pemilihan aja deh, calon. kayak itulah maksudnya, kayak sekarang kamu punya bos kamu pas datang dia nggak menyampaikan secara baik intensinya apa, cuman dia cuma ngomong awas lu nggak kerja gue selepet lu. Ya gimana bos? Jadi good leader tuh kan ada example-nya, ada contohnya. Bad boss ya yang cuma selepet-selepet doang, nggak jadi apa-apa. Terus kemudian ini poin yang kamu bakal suka banget ngomongin nanti ya, tentang tax the rich. Tambahkan subsidi ke rakyat yang miskin. Eksekusi di lapangannya kayak gimana? Ini sama aja dengan mau merealisasikan memberantas korupsi gitu loh. Karena orang-orang yang nggak bayar pajak ini kan berhubungan gitu loh, korupsi. Iya. Korupsi dengan ngepajekin orang yang kaya banget, 1%-nya. Saya tahu dari mana orang yang 1% ini udah bayar full pajaknya gitu loh. Iya. Ditambahin pajaknya mereka bayar full sesuai laporan keuangan. Itu kan
apa yang disampaikan Prof. Mahmud tadi berkesinambungan. Kalau korupsinya masih tetap ada, ya gimana mau ngelakuin itu? Ujung-ujungnya janji ke rakyat kecil untuk memberikan bantuan atau subsidi dari APBN lagi. Jadi realisasi di lapangan itu sangat gimana gitu. Itu yang pengen gue tahu. Masalah awalnya aja orang Indonesia aja belum semuanya bayar pajak, baru berapa persen ya kan yang terdaftar, jadi 30%, tapi iya. itu nanti. Saya belum selesai. Kemudian poin terakhirnya adalah kamu kredit anak muda, ya kan? Itu nanti satu desa 5 miliar itu yang disampaikan juga. Terus duitnya buat apa, Pak? Kalau misalnya orang-orang ini dikasih duit tapi nggak diedukasi gitu loh, nggak bakal jadi apa-apa, kan udah ada peribahasanya, Pak. Give a man a fish, he will eat for a day. Tapi teach a man to fish, ya he eats his entire life. Jadi sebenarnya yang lebih penting tuh bukan duitnya, bukan tapi bantuannya. Bantuan iya, cuman bantuannya bukan semata-mata duit gitu loh. Di tangan orang yang salah, duit 5 miliar sekalipun nggak nyampe setahun umurnya, Pak. Nggak dibangun apa-apa. Nggak jadi apa-apa ya. Rumah juga. kita aja lebih dari 5M ya. Nggak boleh gitu dong. Jadi apa satu desa 5M ya kan? Makanya seperti itulah. Nah, selesai dari saya. Silakan. Kalau menurut aku cawapres nomor urut 1 ini masih konsisten dengan oposisinya, ya kan? Menyelepet itu mungkin adalah menurunkan orang-orang yang inkompeten, yang semuanya hasil nepotisme dari pemerintahan yang sebelumnya. Jadi dengan perubahan, semua orang-orang baru yang merubah gitu kan, merubah Indonesia gitu kan. Kemudian sebenarnya ini programnya yang aku baca nih lebih ke, kalau Gibran itu kapitalis, ini sosialis yang aku lihat ya, karena mereka dari nomor urut 1 ini mereka benar-benar mementingkan rakyat, dimana memang suara terbanyak di Indonesia adalah rakyat bawah gitu kan. Nah, mereka nih mengambil apa ya, kayak simpati rakyat gitu kan, untuk majority vote. Majority vote gitu kan. Dengan kita ngasih bantuan, kita ngasih pokoknya yang kaya jangan semakin kaya gitu kan, yang miskin jangan semakin miskin gitu, dengan gimana yang kaya dipajakin, yang miskin dikasih bantuan. Tapi menurut aku ini kurang detail, karena benar kata kamu, ngapain kita kasih bantuan terus, tapi kenapa nggak kita didik gitu kan, supaya tidak terjerat di kemiskinan, atau kalau Gibran bilang middle income trap gitu kan. Nah, ini kurang visioner, dan ini sama aja kayak pemerintahan sebelumnya yang janji manis ke rakyat kecil. Generik gitu kan. Dan takutnya nanti ketika terpilih udah ngejanji-janjiin ya sama aja gitu kan, nyaman aja di kursi pemerintahan, duduk-duduk nggak kerja apapun gitu kan. Kalau ada demo kritik dikit kirim bantuan lagi. Iya gitu. Jadi betul yang kamu bilang, singkat cerita nggak ada added value-nya lah. Cawapres nomor 1 ini, cawapres nomor 1 ini. Aja, sosialis aja gitu kan, pemerataan, bantuan lagi ini, tapi tidak ada gimana kita keluar nih dari kemiskinan, tidak solutif gitu kan. Gitu loh. Kurang. Kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya 2 undang-undang yang baru, yaitu undang-undang PDP dan undang-undang ITE yang baru saja diresmikan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru meminjam hanya 500.000, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana
dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, tepat waktu. Tapi kan dia Menteri Hukum dan HAM ya, harusnya sebenarnya apa dia jadi ketua di MPR aja Ibu yang bikin undang-undang ya Bu? Kayak cocok deh Bu. Selain ketua KPK kayak untuk bikin undang-undang kayaknya Bapak nih cocok nih. Bagus loh, tapi sebenarnya ini Itu silakan kamu aku dulu. Iya. Ya, dari ekonomi digital Pak Mahfud itu idenya adalah memberantas pinjol ilegal, which itu bagus banget ya kan ide. Tapi kita memang tidak bisa membatasi apa aja yang masuk gitu kan di era digitalisasi ini gitu kan. Bagaimana sebenarnya sekarang itu meregulasi dan menjaga gitu kan, menjaga perkembangan ekonomi digital ini tidak merugikan warga gitu kan. Tapi sebenarnya juga zaman sekarang tuh kayak pinjol gitu emang sebenarnya orang-orang tuh jadi gampang tergiur karena mungkin ada iklan juga kan, ya kan? Iklannya bebas banget lagi. Iklannya bebas banget. Itu juga sebenarnya juga yang harus dibatasin juga kan. Enggak cuman kita tutup-tutupin doang yang ilegal gitu kan. Terus kenapa bisa ya orang-orang ini terjerat ini ya? Berarti kan karena ada iklan ya kan, diajakin kan. Iya sih. Itu gimana cara nge-ban kayak SMS dapat pinjaman gratis bla bla bla. Itu kan harusnya kan sebenarnya itu yang harus diedukasi ke masyarakat kan. Kalau pinjol itu misalnya layanan masyarakat gitu kan, kalau dapat SMS kayak gini, ini dikasih simulasi kamu minjem 500 nanti kamu akan ngeganti bla bla bla, itu kan sebenarnya yang harus dijagain gitu kan. Kalau kita nangkepin terus nanti ada lagi ini ada lagi, dan hukumannya tuh apa gitu kan untuk yang kayak gini gitu. Maksudnya itulah tadi. Dan anehnya tadi Pak Mahfud ngomong minta tolong polisi nggak bisa, minta tolong OJK nggak bisa juga. Loh ini gimana kok nggak ada hukumnya tentang? Padahal Bapak kan menteri juga ya. Iya, kok bisa sampai nggak ada hukumnya tentang hal yang problematik ini? Kemudian juga menurut saya Pak ya, selain pinjol, yang lebih parah lagi itu judol. Judi online. Iya, itu lebih banyak lagi yang bunuh diri gara-gara judol gitu. Karena jualannya, wah parah banget kan, kemarin kita lihat sendiri banyak banget influencer ditangkepin gara-gara promosiin judol. Karena sangat berbahaya sekali, lebih mematikan daripada pinjol gitu menurut aku. Bahkan itu uang yang nggak ada ya, judi online itu kan kadang ya. Dan parahnya lagi duitnya larinya nggak di Indonesia. Pemain judol ini semua punya servernya di luar negeri. Jadi uang kita triliunan lari ke luar negeri. Betul. Ya itulah yang sangat disayangkan. Itu lebih bahaya sih menurut saya daripada pinjol ya. Dan ujung-ujungnya kemarin yang edukasi rakyat juga siapa? Influencer. Influencer finance yang ngomongin, kalau kalian pinjol itu sah-sah aja sebenarnya. Cuma harus diperhatikan untuk apa, bunganya berapa, jadi kalian harus siap bayar duitnya segimana gitu loh. Kalau nggak punya jangan minjem. Masa yang edukasi jadi influencer gitu loh, negara ngapain? Benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini, sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud, bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas. Sebenarnya ekonomi digital tuh e-commerce masuk ya Bu ya? Masuk sih. Kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah. E-commerce. Oh, dia lagi ngomongin e-commerce nih. Aku baru connect nih. Tapi dia nambahin kalau dia punya program kerja untuk UMKM di e-commerce gitu, ngasih literasi dan internet. Aku baru ngeh nih, oh ini mah bukan tanggepin, dia mau show off programnya dia gitu kan si itu Bapak. Kebanyakan dia kayak gitu. Ini kan sebenarnya sesi. Ya. Lihat aja mukanya Pak Mahfud tuh. Udah kayak Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark ada sekolah cyber security. Dan yang perlu
tekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM, dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Kan sebentar lagi, yakin banget. Dia yakin banget menang ya. Alhamdulillah, apa yang diusulkan ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. 1 infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu Ini teori banget sih Bapak. Regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Bapak jadi menteri lagi Pak, nanti Pak. Overall di sini masih oke. Oke. Caimin udah mulai belok nih, tapi masih oke. Di sini belum gong lah. Belum keselepet banget. Dan jawaban Gibran sama apa tanggapannya Gibran teknis, dan ternyata juga Pak Mahfud oke, gue tahu paham apa yang lu masukin, lu maksud. Kita juga udah sempet bahas. Pokoknya dan si Gibran juga flexing sedikit, dia juga flexing. Di Solo kita udah lakuin Solo cyber security. Ada sekolah. Udah nyata gitu kan. Ya, jadi sebentar kita lagi. Jadi kemana aku sempet kayak mikir nih, Caimin kok nggak nyambung, dia malah ngebanggain program dia. Tapi ternyata Gibran juga flexing, cuman mungkin karena kemasannya lebih halus aja ya. Iya, dan lebih nyambung sama apa yang disampaikan. Lebih teknis. Tapi Bapak nih teori sih, Pak Mahfud lumayan teorinya. Tapi aku suka Gibran itu mengangkat mengenai cyber security itu penting banget sih. Karena kejebolan data tuh blunder sekali data sih. hilang, KTP Indonesia ya kan, pencurian data. Tiba-tiba kita nggak minjem apa dengan kayak KTP kita tersebar, ternyata kita ditagih orang gitu kan. Itu Anda meminjam gini, hah kok bisa terus gitu kita kan, disebar-sebarin. Iya. Informasi itu bodoh banget sih. Next. Oke. Terima kasih. Ke usaha menengah dan usaha kecil. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri. Dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi yang lain, di lain halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru, dalam artian
investasi mengandung kecurigaan, kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar hukum yang mana, trust yang mana. Hukum dan trust. Aku udah nonton ini 3 kali, aku 3 kalinya bingung loh. Sama aku gak ngerti. Kan gimana cara menaikkan investasi di UMKM? Dia jawab pemerintah harus menegakkan hukum dan trust. Iya. Jawabannya cuma menegakkan hukum dan trust sebenarnya. Jawabannya cuma menegakkan hukum dan trust, sisanya menegakkan hukum dan trust. Oke, taruh. Coba kita cari poinnya, mungkin ada lagi ya, satu lagi ya. Aku nggak, ini tadi aku dapat tuh, oh ini e-commerce. Ini terus investasi yang tidak membebankan UMKM, ya kan? Cara meningkatkan UMKM itu dengan penegakan hukum yang mana nih? Hukum agar tidak hukum yang menimbulkan maka ini orang bikin aku bingung, Bu. Mungkin ini ya, penegakan hukum itu di mana yang tadi dia balik lagi, ya investasinya harus merata, bukan yang padat modal tapi yang padat karya, mungkin itu ya. Jadi orang disuruh investasi yang kayak investasi di sektor-sektor yang padat modal gitu kan, kayak misalnya apa sih kalau yang padat modal tuh kayak properti atau yang kayak misalnya energi gitu-gitu ya, harus ke yang padat karya, yang kayak misalnya tekstil gitu-gitu ya, makanan, bisnis kreatif gitu-gitu. Jadi dibikinlah penegakan hukum supaya orang-orang ke arah situ, tapi harus dibikin trust. Tapi kan pertanyaannya bukan itu, bukan padat karya. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan investasi dari yang cuma 15% naik ke seperti di Singapura bisa 21%. Nah, ini ini konsistensi, Bu. Aku dapat Apa poinnya. yang kamu dapat? Ini konsisten lagi dengan membuat Indonesia menjadi negara sosialis, yaitu dengan memaksa menegakkan hukum, memaksa orang-orang yang punya duit untuk berinvestasi di UMKM. Dengan apa? Dengan membangun trust. Jadi gimana caranya? Aku punya duit nih, gue mau investasi, gue mau investasinya itu dong, udah pasti untung kan, gue tambang emas gitu. Nggak boleh. Lo harus investasi di makanan gitu kan. Ya suka-suka gue dong, akhirnya ya kan, gue yang punya duit, orang gue yang nggak trust gitu kan. Makanya harus dibangun trust. Trustnya apa? Dengan bisa memasarkan si UMKM ini. Jadi gue yang punya duit mau naruh di situ. Gitu, Bu. I got you, Pak. Gila, mesti ditelaah dulu loh poin-poinnya loh. Gini ya, ini sama aja kayak mau memberantas korupsi. Kan kamu udah bilang sendiri, kalau gue punya duit ya suka-suka gue dong. Gue mau invest kemana? Lah terus kalau ternyata gagal menerapkan itu, ya gue mendingan invest keluar. Nggak usah di Indonesia. Gue nggak boleh mau invest ke hal-hal yang menguntungkan. Emang tambang cuma di sini doang. Dapat kan? I got you, Pak. Pak Imin. Ternyata Bapak punya poin ya, tapi poinnya tuh mesti ditelaah dulu, Pak. Gokil. Untung udah ada podium tuh, semuanya punya kertas sama pensil. Untung IQ saya tinggi, jadi saya ngerti, Pak. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Keren, teknis banget off-taker. Dicari tuh musuhnya. Ayo beli produk kita. Gitu loh. Dan nyuruh presiden lagi. Gitu loh, kalau mau kerja sama Indonesia. Kalau ngedapetin pertanyaan itu dikulitin gitu loh, sampai dapat jawabannya dari makro ke sampai mikro-mikronya gitu, sampai eksekusi di lapangannya seperti apa. Jadi mudah dicerna oleh saya yang IQ-nya tidak setinggi ini gitu loh. Kalau tadi di awal itu perlu IQ 200 kayaknya buat mendapatkan poinnya.
Sorry Pak ya, bukannya gimana sih, make sense gitu loh omongan nomor 1. Cuma nomor 2 lebih gampang ngejelasinnya. Iya, lebih gampang dicerna. Jadi dari situ juga saya mendapatkan impresi bahwa dia lebih mengerti dia mau ngapain ke depannya. Dan juga nanti kalau misalnya dia punya anak buah nih, ya pastinya dia punya anak buah sebagai wapres ke depannya. Itu anak buahnya lebih cepet dapat poin-poinnya gitu loh. Jadi eksekusinya lebih cepet selesainya gitu loh. Kalau nanti Pak Wapres nomor 1 punya anak buah terus ngejelasinnya kayak gitu ke anak buahnya, meetingnya lama Pak. Meetingnya bakal lama Pak. Tadi dari Gibran itu aku seneng banget dia ngebahas mengenai inkubasi ya. Inkubasi itu di negara lain tuh udah ada gitu kan, di SF di mana Bu yang untuk yang apa startup ya itu kan diinkubasi kan di situ kan, dilatih di apa segala macam, dan itu akan dijalankan untuk UMKM gitu. UMKM yang dimana kita bisa bikin ya kan, tapi nggak bisa memasarkan gitu kan. Dan ini dibantu negara. Bayangkan networking negara tuh sebesar apa gitu. Kayak misalnya aku bisa bikin kerupuk ikan asin gitu kan, kerupuk ikan asin gitu kan. Terus nanti ajarin gimana cara memproduksi yang baik menurut ISO standar, naikin yieldnya, gimana caranya untuk apa namanya packaging, pemasaran, terus dicariin off taker ya Bu, udah tinggal ya kerja kan? aja. Ya kan, Istilahnya lu tinggal kerja doang, nanti nggak usah pikirin teknis deh, itunya kata pemerintah. Teknisnya ntar gue ajarin, gue yang bimbing sampai lu jago. Dan mungkin kalau nanti banyak UMKM yang udah terbina, kita udah punya pameran sendiri gitu. Misalnya kita ke Cina gitu kan, nyariin off taker ya kan, buat ngejual hasil Jadi UMKM. nanti kalau misalnya ada pameran-pameran bisnis lagi kayak misalnya food internasional itu, kita udah nggak perlu food internasional itu lagi, udah in-house aja di dalam negeri aja. Nanti kita ikutan pameran keluar negeri nyari off taker, bener sih. Jadi bagus banget jawabannya. Keren banget. Caimin, calon wakil presiden paslon 1, begini. Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira kan gini profesor banget deh. Iya kan, ini benar-benar kayak dosen lagi nyidang, tau nggak sih? Iya, terlalu sorry saya potong ya Pak. Oke, lanjut. Itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya bertele-tele, regulasi, konflik of interest, di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A, itu laporan yang masuk ke saya. Oh iya benar sih. Ada komponen itu juga sih. Rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM misalnya berapa? Perlu 24 meja Pak untuk mendapat izin UMKM. 24 meja. Instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Ini benar-benar sesuai meme gak sih? Apa? Dipegang, digebuk sama Gibran, terus tambahin lagi, pegangin. Tadi kan Gibran udah jelasin, oke bener makro lu begini, cuman nanti di lapangannya tuh begini loh, terus Prof Mahmud dari sisi hukumnya, investasi itu susah loh, nggak gampang teknisnya di lapangan karena banyak dimakan sama yang di atasnya, distribusi susah kayak gitu loh. Jadi yang satu teknis, sikat, blar di lapangan, yang satu lagi hukumnya gimana lu mau implementasi. Dan Pak Mahfud ini dia konsisten dengan apa yang dia bisa, yaitu di bagian hukum ya, yang dia bantu untuk perekonomian ya hukum gitu kan, yang dia paham betul. Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita serpek supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana. Berarti maksud kerja ya? Percepatan izin. Benar sih Bu jawabannya. Saya setuju. Menjadi penyebab utama trust itu hilang. Iya. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Diganti gitu gimana? Logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan infrastruktur, murahnya angkut barang sehingga investasi Coba waktu Anda habis.
Aduh. Logistik, iya benar tadi jawaban Gibran, logistik bagus banget. Infrastruktur Indonesia tuh nggak merata, dimana kayak ya kan kita pengiriman- Nesia, ini kepulauan ya, emang agak laut ribet. dan darat gitu kan, Oke. dan jalanannya masih jelek banget. Logistik tuh mahal logistik Iya. tuh. Jadi barang-barang tuh semua jadi serba mahal.